Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dela Yulia Erlia, my student number 2441130, and I am from management class 24H. Today, I would like to present my material entitled Basic Concept, Meaning, and Model of Leadership. In these presentations, I will explain the meaning of leadership, its basic concept, and several leadership models that are important in management studies. Oke, yang pertama yaitu pengenalan kepemimpinan. Nah, di sini kita pahami terlebih dahulu apa sih itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain agar mereka bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kepemimpinan itu bukan hanya tentang memberi perintah atau berada di posisi yang tinggi. Namun, kepemimpinan juga berarti membimbing, memotivasi, dan menginspirasi orang lain. Dalam organisasi, kepemimpinan sangat penting. Setiap tim membutuhkan seseorang yang dapat memberikan arahan dan mengambil keputusan, serta membantu anggota tetap fokus pada tujuan mereka. Nah, jadi kepemimpinan itu tidak hanya ditemukan di perusahaan saja, tetapi juga bisa di sekolah, masyarakat, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next, di sini ada konsep dasar kepemimpinan. Nah, di sini beberapa konsep dasar dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu pengaruh. Seorang pemimpin harus mempengaruhi sikap dan tindakan orang lain dengan cara yang positif. Kemudian yang kedua adalah visi. Seseorang pemimpin yang baik itu perlu memiliki arahan dan tujuan masa depan yang jelas agar anggota tim kita itu mengetahui apa yang sedang mereka perjuangkan. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini tuh penting karena kepemimpinan itu memerlukan komunikasi yang jelas agar ide, instruksi, dan harapan dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang keempat adalah motivasi. Nah, apa sih motivasi itu? Motivasi seseorang pemimpin harus mendorong dan mendukung orang lain agar memberikan kinerja terbaik mereka. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, di sini nih, seseorang pemimpin harus bertanggung jawab atas keputusan mereka dan tindakan serta hasil kerja tim. Konsep-konsep ini itu merupakan dasar dari kepemimpinan yang efektif. Oke, next ada makna kepemimpinan. Nah, apa sih makna kepemimpinan itu? Makna kepemimpinan dapat dipahami sebagai kemampuan untuk membimbing orang lain untuk menuju tujuan bersama. Nah, kepemimpinan berarti lebih dari sekedar mengelola tugas. Kepemimpinan juga mencakup membangun kepercayaan, kemudian menciptakan kerja sama, kemudian membantu orang lain bekerja dengan lebih baik. Seorang pemimpin itu harus mampu mengambil keputusan saat menghadapi tantangan dan juga menyelesaikan masalah yang terjadi dalam organisasi. Secara sederhananya seperti apa? Secara sederhananya, kepemimpinan itu berarti membantu orang bekerja sama dengan cara terbaik agar tujuan mereka dapat dicapai secara efektif dan efisien. Inilah sebabnya teman-teman, mengapa kepemimpinan itu sering dianggap sebagai salah satu unsur terpenting dalam manajemen. Oke, next. Makna kepemimpinan. Oke, next. Pentingnya kepemimpinan. Nah, kepemimpinan penting karena banyak alasannya nih teman-teman. Alasan yang pertama adalah kepemimpinan membantu organisasi itu mencapai tujuannya. Tanpa kepemimpinan, orang-orang mungkin tidak memiliki arah yang jelas. Dan yang kedua adalah kepemimpinan meningkatkan kerja sama tim dan koordinasi.
sehingga seorang pemimpin membantu anggota tim memahami peran mereka dan bekerja sama secara efektif. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan meningkatkan motivasi. Nah, karyawan atau anggota tim biasanya nih teman-teman bekerja lebih baik ketika mereka mereka merasa diimbangi dan dihargai oleh pemimpinnya. Dan yang keempat, itu adalah kepemimpinan yang mendukung pengambilan keputusan. Dalam situasi sulit, pemimpin diharapkan mampu membuat pilihan yang tepat. Baik, yang kelima itu adalah yang terakhir, kepemimpinan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, seseorang pemimpin yang baik dapat membantu kepercayaan, disiplin, dan kerjasama dalam organisasi karena alasan-alasan tersebut sangat penting baik dalam organisasi maupun besar, baik organisasi kecil maupun besar. Oke, next. Di sini ada model sifat kepemimpinan. Nah, sekarang mari kita bahas nih teman-teman kepemimpinan yang pertama yaitu model sifat. Nah, model ini berfokus pada kualitas atau karakteristik pribadi seorang pemimpin. Model ini menyatakan bahwa pemimpin yang efektif seringkali memiliki sifat-sifat tertentu yang membuat mereka berhasil. Beberapa sifat kepemimpinan yang umum antara lain percaya diri, kecerdasan, kejujuran, dan tanggung jawab serta kestabilan emosi. Sebagai contoh nih teman-teman, pemimpin yang percaya diri dapat mengambil keputusan dengan lebih tegas. Pemimpin yang jujur dapat memperoleh kepercayaan dari anggota timnya. Pemimpin yang bertanggung jawab dapat diandalkan oleh orang lain. Namun, model ini juga memiliki keterbatasan karena memiliki sifat baik saja tidak selalu cukup. Seseorang mungkin memiliki kualitas yang kuat, tetapi tetap membutuhkan keterampilan dan pengalaman untuk memimpin secara efektif. Oke, next. Model perilaku kepemimpinan. Nah, model sifat ini adalah tidak berfokus pada siapa pemimpin itu, tetapi pada apa yang dilakukan pemimpin. Jadi, kepemimpinan dapat dipahami dengan mengamati tindakan dan perilaku seseorang pemimpin. Contohnya, perilaku kepemimpinan meliputi memberi arahan dan mendukung anggota tim berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan masalah, dan membantu kinerja. Nah, model ini tuh sangat penting teman-teman, karena menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya didasarkan pada bakat alami, karena kepemimpinan juga dapat dipelajari dan dikembangkan melalui latihan serta pengalaman. Dengan kata lain, seseorang dapat menjadi pemimpin yang lebih baik dengan memperbaiki perilaku dan keterampilan kepemimpinnya. Itulah sebabnya model perilaku sering digunakan dalam pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Oke, next. Model kepemimpinan situasional. Nah, model ini itu menjelaskan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan terbaik untuk semua situasi. Nah, seseorang pemimpin harus mampu menyelesaikan diri tergantung pada situasi dan kebutuhan tim. Sebagai contoh nih ya teman-teman, jika anggota tim masih baru dan belum berpengalaman, pemimpin mungkin perlu memberikan lebih banyak arahan dan pengawasan. Sebaliknya, jika anggota tim sudah terampil dan berpengalaman, pemimpin dapat memberi mereka lebih banyak kebebasan dan kepercayaan. Nah, model ini itu menunjukkan bahwa fleksibilitas sangat penting dalam kepemimpinan. Pemimpin yang sukses bukanlah dari seseorang yang hanya menggunakan satu gaya saja sepanjang waktu, tapi melainkan seseorang yang mau
menyesuaikan pendekatannya sesuai dengan orang-orang dan kondisi sekitarnya dan berbagai situasi. Okay, thank you. Okay, in conclusion, leadership is an important part of management because it helps guide people, build teamwork, and achieve organizational goals. Through this presentation, we can understand that leadership has basic concepts, clear meaning, and several important models such as the trait model, behavior model, situational model, and modern leadership model. I hope this presentation has provided a better understanding of the importance of leadership in organizational and everyday life. That is all for my presentation. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all.